satu sisi mempertahankan juga kelompoknya, tapi di sisi lain juga mengakui eksistensi dan juga kontribusi umat lain, kelompok lain yang datang umpamanya dari luar ya. Dalam Al-Quran umpamanya dikatakan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Nah, di situ ada kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ya. Nah, ini kaum di sini menjadi kata kunci ya, bahwa tidak akan mengubah nasib kondisi hidup, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik ya satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah kondisi mereka sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya dimanapun berada, yang sempat menonton, menyimak, mendengarkan acara komunikasi Islam ya. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa konsep ya komunikasi antar agama dan budaya yang dipelajari di mata kuliah atau komunikasi antar budaya, itu yang sifatnya komunikasi sekuler, komunikasi antar manusia, atau biasa juga disebut dengan komunikasi umum yang percaya kepada hanya yang bisa diverifikasi dengan panca indera, yang biasa disebut dengan empirisisme. Nah, sementara di sisi lain ada pendekatan komunikasi Islam yang dasarnya adalah Quran, dasarnya adalah hadis, dasarnya adalah pandangan ulama yang otoritatif, yang tentu percaya kepada yang gaib, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, percaya kepada wahyu, malaikat, kerasulan ya, dan bahkan juga percaya kepada alam akhirat ya, dan tentu takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini pendekatan komunikasi Islam, dasarnya itu tadi, tapi juga mempunyai pandangan ketika ikut berdiskusi tentang konsep-konsep yang dipelajari dalam komunikasi umum, komunikasi sekuler, dan komunikasi antara manusia. Nah, kali ini kita membahas tentang konsep sektarian komunitarianism berhadapan dengan open atau global komunitarianism. Nah, kalau kategori sektarian komunitarianism yaitu sekelompok, golongan atau komunitas yang cenderung tertutup ya, cenderung eksklusif ya. Mereka hanya bergaul dengan anggota masyarakatnya saja dan tidak mau melakukan kawin-mawin dengan suku atau etnis atau bangsa, golongan, penganut aliran yang berbeda dari yang mereka anut itu. Ini juga kita temukan di berbagai masyarakat ya di dunia ini ya, ditemukan di agama manapun, ditemukan dalam etnis manapun ya, masyarakat manapun ya. Ini biasa juga disebut dengan etnosentrism ya, atau etnosentris, yang
hanya mengakui dan menganut golongan sendiri, komunitas sendiri, etnis sendiri, entitas sendiri. Nah, ini kita temukan di barat dan juga di timur, di selatan juga maupun di utara. Di mana-mana ini ada kelompok seperti ini yang konsisten dengan ajaran yang mereka anut, bahkan kadang-kadang juga melakukan semacam tindakan yang sifatnya violent, ya, bisa membakar, bisa membunuh, bahkan bisa juga bunuh diri, ya, kelompok-kelompok yang sektarian ini, dan benar-benar menjadi fanatik, ya, ketika umpamanya melakukan sesuatu yang menurut yang mereka yakini, ya, dan kadang-kadang juga ketika berhadapan dengan kelompok lain, ya, nah itu mereka sering menjadi violent, ya, menjadi keras, ya. Kemudian dalam lawannya ada lagi model yang disebut dengan open communitarianism atau global communitarianism, yang justru itu terbuka pandangannya terhadap aliran lain, agama lain, kecenderungan lain, ya, bahkan juga bahasa orang lain, ya, sehingga tidak bersikuku dengan apa yang mereka miliki. Mereka ingin selalu membuka diri, ya, tetap mempunyai entitas sendiri, mempunyai kepribadian sendiri, membangun komunitasnya sendiri, tetapi juga menerima serapan-serapan dari luar, tradisi-tradisi dari luar yang kira-kira bisa bermanfaat, ya. Nah, ini dikenal dengan global communitarianism, ya. Lalu ada juga pandangan yang justru kalau kita gali dalam komunikasi Islam, yaitu Islamic communication yang bersumber dari Al-Quran. Mereka juga mengenal istilah komunitarianism. Bahkan itu ada istilah yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu disebut dengan kaum, ya, kaum. Jadi kalau di Jawa ada namanya kauman. Itu masyarakat Muslim yang kemudian membentuk masyarakat di sana. Di Solo juga ada kauma, ya, yang memang, ya, itu berindikasi kepada masyarakat Muslim yang sebetulnya satu sisi mempertahankan juga kelompoknya, tapi di sisi lain juga mengakui eksistensi dan juga kontribusi umat lain, kelompok lain yang datang umpamanya dari luar, ya. Dalam Al-Quran umpamanya dikatakan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Nah, di situ ada kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, ya. Nah, ini kaum di sini menjadi kata kunci, ya, bahwa tidak akan mengubah nasib, kondisi hidup, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, ya, satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah kondisi mereka sendiri. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu jelas sekali dikatakan. Bahkan juga dalam surat Al-Anfal ayat 53 dikatakan bahwa dalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Nah, di sini qaumin lagi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang demikian itu Allah tidak akan mengubah nikmat. Nah, ini lebih khusus kepada kenikmatan. Jadi menurut Al-Quran kalau mau lebih nikmat, ya, lebih enak hidupnya, lebih bahagia, lebih sejahtera, itu harus dimulai dari kaum, ya, dari kelompok masyarakat yang sadar akan kondisi
dirinya yang harus diperbaiki, kemudian bisa juga mengadopsi nilai-nilai luar yang mempunyai manfaat. Jadi asas manfaat di sini sangat diutamakan, dan kaum di sini ya maksudnya itu bisa berbentuk marga, keluarga, bisa berbentuk tribal ya, berbentuk kesukuan, bisa juga dalam berbentuk organisasi. Jadi pokoknya ada kesamaan-kesamaan bahasa, ada kesamaan keyakinan, agama, ada kesamaan-kesamaan cita-cita, sehingga mereka bisa bersatu padu untuk membangun kesejahteraan. Nah, itulah pesan Al-Quran ya. Cuma kuncinya memang harus kaumiyah, artinya berasal dari kaum itu sendiri, bukan dari luar. Pemicunya harus dari dalam muncul keinginan untuk membangun itu, untuk mengubah diri ya, bukan karena orang lain, karena kalau orang lain ya bisa malah juga melahirkan perusakan internal. Di sini sistem perkauman itu ya sangat dijunjung tinggi ya, dengan catatan itu tetap menghargai antara satu dengan yang lainnya, dan juga bisa mengadopsi nilai-nilai luar yang bermanfaat, yang berguna untuk masyarakatnya. Nah, inilah yang disebut dengan community development, yang mengembangkan diri berdasarkan komunitasnya. Demikian para pemirsa, para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.